Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai cerita fantasi. Kali ini kita akan membahas apa saja struktur dan unsur kebahasaan dari cerita fantasi dan bagaimana cara menulis cerita fantasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, struktur teks cerita fantasi. Pertama, orientasi. Orientasi merupakan pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar watak, dan konflik. Contoh, Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi masalah atau konflik yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Contoh, di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul laki-laki bertukar. Ketiga, resolusi. Resolusi atau penyelesaian merupakan bagian penutup yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contoh, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi, struktur teks cerita fantasi itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, orientasi, mengenalkan latar tokoh, konflik. Bagian kedua, komplikasi, timbul masalah hingga masalah memuncak. Dan yang terakhir, resolusi, penyelesaian masalah. Selanjutnya, unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita adalah kata ganti orang, aku, saya, dan kata ganti orang ketiga, mereka atau nama orang. Contoh, mereka segera ke istana. Kedua, penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh, saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Contoh, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. 2 tahun kemudian, Partha telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Keempat, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku berjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Kelima, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai 2 petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Pona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Pona. Aku segera berlari. Selanjutnya, langkah-langkah menulis cerita fantasi. Langkah 1, menemukan ide penulisan. Menemukan ide dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Menemukan cerita fantasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek peristiwa di sekitar kita. Contoh, amati alat-alat canggih dan teknologi tinggi. Fantasikan apa yang bisa terjadi pada handphone, email, hal lain yang berkaitan sehingga dihasilkan cerita fantasi. Langkah 2, pengendalian ide cerita fantasi dari membaca. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan, buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi, teknologi, dan seterusnya. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh dari membaca dan pengalaman mitos-mitos lokal atau daerah. Misalnya, membaca buku tentang tumbukan meteor. Kemudian fantasikan apa yang terjadi jika kamu dan sahabatmu berada di tempat yang mengalami tumbukan meteor. Langkah 3, membuat rangkaian peristiwa. Setelah ide sudah ditemukan, selanjutnya membuat rangkaian peristiwa sehingga tercipta fantasi yang unik.
Langkah 4, mengembangkan cerita fantasi dari deretan peristiwa yang dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh sehingga menjadi cerita secara utuh. Selanjutnya, menulis cerita fantasi. Berikut langkah-langkah menulis cerita fantasi. Yang pertama, merencanakan. Galilah ide dengan membuat fantasi dari topik lingkungan, kecanggihan teknologi, para pahlawan atau topik lain yang menarik. Kemudian, fantasikan seakan-akan kamu mengembara pada 100 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa atau kondisi lingkungan yang sudah sangat tercemar atau rusak. Selanjutnya, tulislah tema yang akan kamu tulis, tentukan latar, menuliskan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita, membuat sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai akhir cerita. Mengembangkan produk. Kembangkan tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Yang keempat, menelaah untuk merevisi. Yang kelima, mempublikasikan. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Jika masih ragu, silakan ditanyakan.